ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nuzul Haq kembali menyapa Anda di layar kaca Anda di malam hari ini. Seperti biasa pada hari Jumat kami hadir dalam program Qalbun Salim. Kita akan mengangkat tema dan tentunya seputar masalah hati dan bisa mentazkiyah hati-hati kita semua. Telah hadir bersama saya narasumber yang ada di samping kanan saya yang kedatangan tamu tentunya dalam program Qalbun Salim, yaitu Ustaz Syaibani Mujiono SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu menghidupkan hati. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung persilahkan saya kepada narasumber kita untuk membahas tema kita pada malam hari ini. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Umat TV di mana saja berada, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT di malam hari ini kita diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus beraktivitas. Apatah lagi nikmat iman, nikmat Islam yang ketika kita sandingkan dengan nikmat-nikmat duniawi maka ya tidak sebanding ya dunia dan seisinya itu bila dibandingkan dengan nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Berbicara tentang hati dan jiwa sebenarnya tidak jauh berbeda dalam konteks kita berbicara dengan fisik kita atau kita berbicara tentang kondisi fisik kita. Sebagaimana fisik mengalami sakit, sebagaimana fisik mengalami kehidupan, sebagaimana fisik mengalami juga kematian, maka hati pun ya seperti itu pula adanya. Hati manusia atau ketika kita berbicara masalah fisik, maka fisik kita itu pun perlu dirawat, perlu dijaga kesehatannya, perlu diobati ketika dia sakit, perlu disehatkan kembali atau lebih disehatkan lagi. Ya, kalaupun dia sudah sehat, maka hati pun demikian. Ya, hati manusia yang merupakan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seyogyanya kita memiliki perhatian yang lebih. Terkadang manusia saat ini ya, apalagi di era kehidupan modern saat ini, banyak yang sibuk untuk memoles hal-hal yang fisik. Ada sakit sedikit saja dalam fisiknya, segera. Ada jerawat sedikit saja, mungkin bagi sebagian ya wanita, satu jerawat itu harus menghabiskan ya berjuta-juta uang untuk menghilangkan ya satu jerawat saja yang ada di wajahnya. Atau berbagai macam cara manusia untuk memoles hal-hal yang sifatnya lahir. Padahal sudah seharusnya perhatian kita kepada jiwa kita, kepada hati kita, itu lebih daripada perhatian kita kepada hal-hal yang fisik. Karena hal yang fisik ini akan hilang.
ya. Kecantikan akan hilang, kegantengan akan hilang, harta juga akan habis. Ya, kulit yang kencang akan mengeriput, rambut yang bagus akhirnya juga akan beruban, dan begitu seterusnya. Begitulah sunnatullah terhadap manusia. Dan dia akan hilang, ya, dia akan pergi. Sementara hati manusia ini, ya, kenapa kita katakan harus kita perhatikan lebih lagi? Kita upayakan dia untuk sehat, kita upayakan dia untuk hidup dengan baik. Kita upayakan dia bisa peka, ya, bisa peka. Karena memang dalam Al-Quran begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang memiliki kepekaan yang tinggi. Sehingga nutrisi-nutrisi hati, ya, vitamin-vitamin hati yang bisa membuat dia sehat, yang bisa membuat dia hidup, yang bisa membuat dia peka, ya, bahkan semakin baik, itu juga harus diupayakan oleh setiap kita. Banyak orang yang sebenarnya hatinya sakit, kronis, bahkan mungkin sudah komplikasi, ya, sakit hatinya itu sudah komplikasi. Ya, kalau sakit fisik kan mungkin sudah ketemu di situ. Kalau secara fisik, ya, sudah ada darah tingginya, ada kolesterolnya, diabetes, ya, ada diabetesnya, masalah lagi ginjalnya, ada asam uratnya, komplikasi. Mungkin secara hati, ya, dia sudah banyak sekali penyakit. Ada maksiatnya, ada kesyirikannya, ada bid'ahnya, ada khurafatnya, ada syubhatnya, dan berbagai macam penyakit yang terkadang membuat hati itu menjadi sakit parah, tapi kadang orang tidak menyadari. Ya. Kenapa? Kenapa orang tidak bisa menyadari bahwa hatinya itu sudah sakit? Karena dia tidak tahu ilmunya. Sebagaimana, ya, orang yang sakit fisiknya, ya, kalau kita bicara hati kan, ya, kalau kita bicara kesehatan secara fisik, ya, 3, ada orang yang yang sehat betul, itu sedikit jumlahnya. Ada orang yang dibilang sakit, atau dia di pertengahan, dibilang sehat betul juga kadang sakit, dibilang sakit tapi masih bisa jalan-jalan, ya. Tapi ada orang yang sakit parah betul, ya. Dan kebanyakan di sini, ya, pada posisi yang kedua. Hati manusia juga seperti itu. Ada hati manusia yang sakit sekali, ya, sudah sakit sekali. Ya. Ada hati manusia yang dibilang sehat juga tidak, dibilang sakit juga tidak terlalu nampak, ya. Kadang ketaatan, kadang, ya, muncul kemaksiatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya, adalah yang sehat betul. Yang sehat betul itu sedikit. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita berusaha, ya, berupaya memberikan nutrisi-nutrisi hati itu agar hati kita itu bisa hidup semakin sehat, semakin baik. Ada beberapa yang diajarkan dalam agama kita ini yang insya Allah ketika kita bisa mengamalkannya akan bisa menjadikan hati kita lebih hidup, ya, lebih baik. Di antaranya adalah, ya, qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran ini akan bisa membuat hati kita hidup. Ya, kita tahu sebagai umat Islam, ya, bahwa Al-Quran ini turun untuk menjadi obat, untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi obat baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifa, ya,
Syifa di sini nakirah, ya. Tidak pakai alif lam, dan ini berfungsi umum. Ya. Syifa sebagai obat, baik obat fisik maupun obat hati kita. Maka ya, seseorang yang akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, akan menjadi hatinya itu sehat betul, ya, terobati, ya, insya Allah terbebas dari kegalauan. Ya, sekarang ini banyak sekali penyakit galau, ya, banyak menjangkit, ya, tua muda, ya, kecil, ya, ya, orang-orang dewasa semua kena penyakit galau ini. Ada yang galau karena hutang, galau karena ya jodoh, jodoh, ya, yang bujang banyak yang galau karena jodoh. Coba obati dengan Quran, karena Al-Quran ini sumber inspirasi. Hati yang hidup biasanya kalau dengan Al-Quran dia akan peka sekali, ya, dia akan tertakdir, dia akan terpengaruh dengan Al-Quran itu. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, "Iqra alayya al-Quran." Ya Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alaika al-Qur'ana ya Rasulullah wa ilaika unzil." Apakah aku ini membacakan Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Uhibbu an asma'a min ghairi." Saya senang kalau mendengarkan Quran itu dari selain saya. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya kedekatan kita dengan Al-Quran, selain kita membaca sendiri Al-Quran itu, maka kita mendengarkannya dari orang lain. Ya. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca ayat Al-Quran surat An-Nisa. Kemudian sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan bagi setiap umat itu seorang saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Maka Ibnu Mas'ud menceritakan, ya, Rasulullah SAW langsung menyebutkan, hasbuk ya Ibnu Mas'ud, cukup. Fa idza ra'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huma tadrifan. Maka ketika aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mata beliau itu sudah berlinang dengan air mata. Ayat terkait dengan Rasulullah SAW. Begitulah seorang mukmin. Ya, kuduah kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-firman Allah, bahkan, ya, beliau pernah sholat malam, ya, satu malam, beliau hanya membaca satu ayat, beliau ulang-ulang, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Diulang-ulang oleh Rasulullah, bercucuran dengan air mata. Ini hati yang hidup. Maka untuk menghidupkan kembali, untuk menyehatkan atau lebih sehat lagi, maka kita harus dekat dengan Quran. Dan memang, ya, orang-orang yang hatinya bagus, maka dia akan peka. Ya, ibarat signalnya tinggi. Ya, nah, kita kan biasa pakai telekomunikasi, ya. Ya, signalnya kadang hilang-hilang. Ya. Tapi kadang signalnya kuat juga. Maka orang yang hatinya sehat, dia signalnya tinggi terhadap Al-Quran. Dia akan begitu tertaksir, terpengaruh dengan Al-Quran. Ya, dalam sejarah kita mengenal para sahabat-sahabat Nabi yang mereka sebagai qudwah yang memiliki hati yang hidup.
ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengimami pada waktu salat subuh. Beliau membaca surat Al-Ghashiyah. Ya, beliau membaca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Beliau ulang-ulangi, begitu beliau ulangi beliau menangis. Beliau ulangi, beliau menangis. Diulang-ulangi sampai akhirnya beliau mengganti surat. Hal ataka hadithul ghashiyah. Begitu terpengaruh dengan apa yang dibaca. Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal baka, ya. Yang terkenal baka, yang begitu cepat menangis ketika beliau mendengarkan ayat maupun ketika beliau beribadah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Seandainya hati-hati kita suci, hati-hati kita sehat, ya, hati-hati kita hidup, ma syabi'na minal Qur'an, tentu kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Al-Quran bisa menghidupkan hati kita. Siapa saja di antara kita yang merasakan begitu galau, begitu sedih, begitu gundah gulana, banyak problem yang tidak terselesaikan, banyak beban yang tidak kunjung ada jalan keluarnya, coba kembali kepada Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di surat Al-Hadid, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah turun dari kebenaran itu, Al-Qur'anul Karim. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, ya. Jangan menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka dari kalangan ahlul kitab. Fatala alaihimul amad, dengan waktu yang panjang, waktu yang lama, tidak bisa membuat hati mereka tunduk, khusyuk. Faqasat qulubuhum, justru sebaliknya hatinya menjadi keras. Katsirun minhum fasikum, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka coba kita ukur sejauh mana hati kita ini, ya. Seandainya ada alat yang bisa mengukur sejauh mana hidupnya hati kita ini, tetapi ukurannya atau sebagai alat yang bisa kita pakai mengukur adalah Al-Quran sebenarnya. Sejauh mana hidupnya hati kita ini, coba perhadapkan dia dengan Al-Quran. Ada sinyal atau tidak? Ya, ada sinyal atau tidak? Bisa ada ketertarikan, keterkaitan tidak dengan Al-Quran itu? Ya. Karena Allah sendiri juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Maka mari, ya, saya mengajak kita semua, hadapkan jiwa kita, hadapkan hati kita dengan Al-Quran. Sejauh mana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh kepada diri kita. Taruhlah misalnya, ketika kita melakukan kesalahan, atau ketika kita khilaf, kita melakukan dosa, kemudian ada orang membacakan ayat kepada kita. Sejauh mana ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap Al-Quran itu? Ataukah kita membela dengan 1000 alasan untuk membela diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang
mereka diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi justru kesombongan yang muncul. Kan banyak seperti itu ya. Ya. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ithmi. Ya, ada di antara manusia itu wa idza qila lahu taqillah, kalau dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadathul izzatu bil ithmi. Justru kesombongannya itulah yang menyebabkan dia melakukan dosa lagi. Tidak terima dengan nasihat-nasihat. Sejauh mana ketika kita melakukan kesalahan kemudian diingatkan dengan ayat ma qala Allah wa ma qala Rasul. Kalau kita masih bersama kesombongan kita, berarti ada alamat tidak baik dalam diri kita. Ada alamat sakit dalam hati kita. Hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang baik, akan senantiasa muncul kebaikan-kebaikan. Diingatkan, dia akan tersadar. Dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Karena memang Al-Quran ini sebenarnya sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur. Kalau selama ini kita tidak bisa menangis baca Quran, berusaha. Tangisi diri kita, kenapa kita tidak bisa menangis? Tangisi diri kita. Ya. Para sahabat saja, kita ambil contoh. Ketika Rasulullah SAW menasihati, sebagaimana hadis Irbad bin Sariyah. Syahidnya bahwa Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub ka'annaha mau'izatu muwaddi'in wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Irbad bin Sariyah mengatakan Rasulullah menasihati kami suatu ketika dengan nasihat yang sangat luar biasa, menyentuh hati kami. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati-hati kami ini bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata kami berlinangan dengan air mata. Itulah sahabat. Generasi terbaik dari umat ini, yang ketika mereka mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga sudah di depan mereka. Neraka seperti muncul di hadapan mereka. Begitulah sahabat-sahabat Nabi. Generasi terbaik yang perlu kita contoh, lahiriah maupun batiniahnya, yang mereka telah banyak dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, mungkin kita tahan dulu, Ustaz. Baik, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu menghidupkan hati. Dan tentunya kiat-kiat ini yang sangat kita butuhkan di tengah gemerlapnya kehidupan dunia yang ada di sekeliling kita. Baik, jangan pindahkan channel Anda dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Terima kasih masih bersama kami dalam program Qalbun Salim bersama narasumber kita Ustadz Syaibani Mujiono SPDI yang mengangkat tema menghidupkan hati. Baik, saat ini sudah ada pertanyaan dari Nita dari Bulukumba, Ustadz. Ya, baik, terima kasih kepada Nita yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaan Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri hati yang tertutup itu, Ustadz? Ya. Benar, Ustadz. Baik, ciri-ciri hati yang tertutup ya. Pertama, kita tidak boleh menghukumi hati kita atau hati orang lain dengan kalimat sudah tertutup hati saya atau hati fulan ya. Karena memang
hati manusia itu di antara jari jemari Allah SWT. Allah mengatakan, ya Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya laqalbu bani Adam baina usbu'ai min asabi'ir rahman. Ya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah SWT. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang Allah akan bisa balikkan kapan saja. Tetapi hati sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika diberikan nasihat tidak mau, diingatkan tidak terima, ya, pokoknya yang muncul adalah kemungkaran, ya, baik lemah lembut maupun dengan cara yang lebih dari itu, ya, semuanya tertolak, nasihat tidak bisa, ya, telinganya mendengar tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Di sini Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang Allah telah kunci hati mereka, Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci penglihatan mereka. Jadi pada prinsipnya pertama, tidak boleh kita menghukumi hati kita atau hati orang lain dengan hatinya sudah mati atau tertutup, tetapi kita menghukumi secara umum. Artinya dalam prinsip umum bahwa, ya, hati itu bisa saja tertutup, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah berbicara tentang orang-orang kafir pada ayat ini, di mana mereka, ya, sampai akhir hayatnya tidak mau, ya, menerima pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Maka, ya, bagi setiap kita, ya, bagi setiap kita yang merasakan ada gejala yang tidak baik dalam hati kita, itu harus cepat, ya, pergi ke dokter hati, ya. Kalau sakit fisik, pergi ke dokter spesialis, ya. Sakit, ya, silahkan kepada ahlinya. Kalau mulai dia merasakan gejala hatinya tidak sehat, ya, makanya di sini pentingnya harus, ya, pentingnya tahu bagaimana hati itu sakit atau, ya, sudah mendekati kematian hatinya, itu harus kita tahu. Ya, maka segeralah datangi ahli, ya, para spesialis, ya. Siapa spesialis di sini, ya? Orang-orang yang bisa mengajarkan kita tentang hati, ya, para ustadz, para ulama, para kiai, para, ya, aktivis Islam yang bisa memberikan kesadaran dan bisa mengobati, ya, sakitnya hati kita tersebut. Ya, kalau dia tertutup, ya, dia sudah tidak mau menerima apapun. Bahkan seperti ayat yang saya baca tadi, wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil itsmi. Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, justru dia membantah dan melawan dengan kesombongannya itu. Nah, jadi itu hati yang mati itu hati yang sudah tidak mau lagi, ya, menerima kebaikan. Pokoknya dia menolak semua jenis-jenis kebaikan tersebut. Nah, baik, itu tadi pertanyaan dari ini tadi Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih dari Sulawesi Selatan, di Pangkep oleh Yullah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaannya, Ustaz, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan hati itu bisa mati dan tidak mau menerima nasihat, Ustaz? Ya, baik. Banyak faktor, ya, yang bisa menyebabkan hati itu sakit parah atau bahkan sampai menjadi mati, tidak mau menerima nasihat dan seterusnya. Pertama, ya, karena kalau kita melihat penyakit hati tentu ada dua pintunya, ya. Pintu penyakit hati itu ada dua, ada syahwat, ada syubhat, ya. Jadi syahwat dan syubhat. Yang syahwat ini terkait dengan hal-hal yang syahwat, keinginan yang manusiawi, ya, baik itu syahwat harta, syahwat wanita, syahwat kekuasaan, itu kan masuk semua dalam kategori syahwat. Adapun syubhat adalah pemikiran, ya, yang dia masuknya adalah ke ranah pemikiran. Kalau syahwat biasanya terkait dengan keinginan
ya Hawa nafsu. duniawi ya. Kalau syubhat biasa ya racun-racun pemikiran yang masuk. Nah, tentu dua penyakit inilah yang harus kita antisipasi. Ya. Karena inilah yang bisa menyebabkan hati itu menjadi sakit dan bahkan bisa menjadi mati, ya. Syahwat dicegah ya. Syahwat itu dicegah dengan banyak zikir dan banyak ibadah. Ya, karena dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, maka syahwat itu akan insya Allah berkurang. Ya, banyak contoh lah, misalnya anjuran Rasulullah SAW terhadap para pemuda misalnya ya, yang sudah sebenarnya wajib menikah tapi belum mampu, maka anjuran Rasulullah apa? Menikah gitu ya. Berpuasa menikah kalau bisa, kalau tidak bisa berpuasa. Apa salah satu manfaatnya? Dia bisa mencegah syahwatnya. Fa innahu lahu wija, dia bisa mencegah diri dari syahwatnya tersebut. Ini beberapa amalan. Jadi pada prinsipnya adalah ketaatan kepada Allah itulah yang akan membendung ya derasnya arus syahwat itu. Nah, sementara arus syubhat itu ditolak dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya. Nah, hati manusia bisa menjadi mati kalau dua ini ada. Ya, kadang salah satunya bisa lebih besar, dan kalau dua-duanya ada ini yang paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Bisa membuat hati kita mati. Ya, pada prinsipnya adalah semua jenis kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah itu bisa mematikan hati kita. Karena kita bisa bayangkan kalau satu maksiat itu satu titik hitam ya, nukta itu titik hitam ya, seperti kalau saya analisa ya dari beberapa literatur itu nuktatan sauda itu ibarat satu titik hitam, kemudian itu dilemparkan kena sesuatu yang putih, kemudian dia menyebar. Ya, begitulah itu nukta itu. Sehingga kita bisa bayangkan kalau hati itu terus-menerus terkena racun ya. Dan secara fisik kan seperti itu ya. Hati manusia itu dia menyaring darah sebenarnya. Jadi kalau ada racun di dalam tubuh itu ya penyaringan terakhirnya di hati. Ya. Disaring di hati manusia, di liver ya, di liver. Nah, kita bicara yang fisik. Yang fisik di liver itu disaring darah di situ. Tapi kalau terlalu banyak racun yang harus disaring, maka ya dia bekerja keras sehingga ya akan terjadi banyak penyakit di liver manusia. Berubah warna juga. Ya, macam-macam lah penyakitnya. Ya. Dan hati manusia juga seperti itu. Ya, kalau dia ada satu racun yang masuk ke dalam hati manusia tidak segera dibersihkan ya dengan istighfar, dengan taubat, dibiarkan dia berkarat. Ya, kalau penyakit hati nanti bisa menjadi ya kanker hati, bisa. Ya, kalau liver ya bisa menjadi kanker hati, bisa menjadi hepatomegali ya. Istilahnya itu pembesaran ya. Pembesaran hati atau hepatitis, infeksi di hati karena virus hepatitis. Berbagai macam penyakit ya. Maka hati manusia juga begitu. Kalau dia tidak segera diantisipasi membuang racunnya itu cepat, istilahnya kalau bahasa komputernya di-delete cepat itu ya, ya di-delete supaya terhapus ya. Itu kalau kita mendelete dosa-dosa itu dengan banyak istighfar tentunya, nanti Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kan Allah mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Maka hati ini kalau terlalu banyak racunnya ya, hati manusia itu kalau terlalu banyak racun, tiap hari kasih racun. Ya, sekarang kan lagi rame sianida ya. itu parah ya. Itu paling memberatkan hati kalau di dalam liver ya. Ibaratnya maksiat itu kan bertingkat-tingkat, sebagaimana racun kan bertingkat-tingkat. Ya. Maka hati manusia ini ketika dia biar sedikit-sedikit tapi racun tiap hari masuk ya, banyak toksit di dalam tubuhnya ya, banyak racun-racun yang meracuni hatinya, maka lambat laun dia akan menjadi lemah dan dia akan terinfeksi dan bisa jadi dia tidak akan berfungsi lagi ya, bisa terjadi kegagalan hati dan saat itu bisa mati
yang pada prinsipnya bahwa hati itu bisa menjadi mati karena memang maksiat yang ditimbun terus. Kalau tidak dibersihkan, Iya, tidak dibersihkan, tidak didelete dengan istighfar, dengan banyak bertaubat kepada Allah, maka dia bisa menjadi mati suatu saat. Makanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang hidup banyak bersyukur makin. Ya, kita bisa mendengarkan nasihat, kita kalau dengarkan ceramah rasanya nyaman, ya, dengarkan Quran enak, dengarkan hadis enak. Kalau mendengar ini sunnah Rasulullah langsung kita tertarik ya untuk melaksanakan sunnah itu. Ini yang dilarang kemudian kita merasa bahwa berusaha menjauhi yang dilarang itu. Itu ya karena memang ya hati ini begitu lemah. Setiap hari dia dimasuki racun, maka dia akan ya banyak terjadi penyakit parah ya dalam hati manusia dan bisa menyebabkan kematian hati itu. Dan kalau hati sudah mati kan ya namanya hati mati, al-qalbul mayyit, ya ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, ibaratnya sudah ya tidak bisa lagi dibantu secara sunnatullah seperti itu. Baik. Nah, itu tadi pertanyaan dari Yullah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ciamis, tidak menyebutkan nama namun dia dari Ciamis. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara kita Ustaz untuk tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu Ustaz? Kiat-kiatnya seperti itu Ustaz. Ya, sholat 5 waktu ya, atau bagaimana supaya kita tidak berani meninggalkannya? Pertama, harus kita ilmui dulu. Ya, apa itu sholat 5 waktu? Baik. Ya, apa itu sebenarnya? Ya, sebagaimana seseorang itu kalau mengetahui kadar sesuatu, dia akan jaga baik-baik. Taruhlah misalnya ahli emas lihat batu yang ada emasnya, sama orang yang tidak tahu emas lihat batu padahal ada emas di situ. Yang satu mungkin yang tidak tahu bahwa di dalamnya ada emas, dia akan tendang begitu saja, batu ji, biasa, ya gitu, biasa dibuang. Tapi kalau orang yang tahu, ada ini kandungan emasnya, maka dia akan ya mengambilnya, membawa pulangnya, ya, kemudian dia olah sedemikian rupa yang tadinya ditendang ternyata dia bisa menghasilkan 1 gram, 2 gram, 3 gram. Apa yang membedakan di situ? Ilmu. Jadi harus diilmui itu sholat. Ya. Apa itu sholat? Itu. Ya tentu kalau kita bicara sholat ini bisa banyak session ya, bisa banyak session kita diskusi. Tapi pada prinsipnya saya sampaikan pada kesempatan ini, jangan berani meninggalkan sholat. Kenapa? 1, alasannya. Karena sholat itu yang membedakan antara Islam dengan bukan Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Yang menjadi pembatas antara iman dan kekufuran itu sholat. Lihat maki sholat, nah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu akan menjadi perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Faman saluhat sa'iru amali wa seandainya sholatnya baik, ya pertama amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Ya, kalau baik sholatnya, baik seluruh amalannya. Ya, wa in fasadat, kalau rusak sholatnya, fasadat sa'iru amali, rusaklah amalan yang lain. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan perkara yang pertama kali dihisab adalah darah, yaitu kalau hubungannya dengan manusia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah pertama kali sholat. Nah, kalau sholatnya baik, baik yang lain. Nah, ibarat amalan ya dia kantongnya lah seperti itu. Intinya gitu. Iya. Kalau dia kantongnya bolong, kantongnya berlubang bagaimana? Maka ya ilmu tentang sholat. Apalagi kalau kita melihat di hari kiamat nanti, ya ketika mereka diajak sujud tidak mau sujud, tidak bisa sujud. Ya. Ketika orang-orang yang masuk di neraka sakor ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka sakor? Karena di akhirat nanti penduduk surga bisa bertanya dengan penduduk neraka. Ya. Banyak ayat, banyak hadis yang bisa dijadikan dalil itu.
Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami sewaktu di dunia tidak mau sholat. Dan sebagai penutup ya untuk permasalahan ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada satu generasi setelah mereka nanti, mereka adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan masuk ke dalam ghayya. Apa itu ghayya? Nahrun fi jahannam, satu sungai atau satu lembah di neraka jahanam ya, khabisut ta'mi, yang sangat buruk rasanya, sangat tidak enak rasanya, sangat bau ya, ba'idul qa'ri, yang sangat dalam lembah di neraka tersebut. Kita bisa bayangkan kalau di dalam hadis Rasulullah menyebutkan ya, ketika sahabat duduk ya, Rasulullah mengatakan itu ketika mendengar suara ya, itu adalah batu yang dilemparkan ya 70.000 tahun baru ya sampai ya, ke dasar neraka ya. Itu. Jadi sholat ini pertanda ya. Kalau mau melihat orang yang masih sholat atau tidak ya, saya pesankan kepada bapak-bapak, kalau mau cari menantu, cari yang sholat 5 waktu ya. Para akhwat ya, para muslimah, kalau mau cari suami, lihat dulu sholatnya. Sebagaimana para pemuda yang mau memilih calon istri, lihat sholatnya sejauh mana ketaatan sholat itu. Jadi ilmu, dan tentu banyak hal tentang sholat itu apabila dikaji lebih mendalam ya, tapi paling tidak beberapa hadis dan ayat yang kita sebutkan bisa mewakili itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Maman di Ciamis, dan menjadi pertanyaan terakhir di segmen kita pada malam hari ini. Dan sebagai closing statement di tema kita, yaitu menghidupkan hati. Baik, saya mengajak kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin semua untuk praktisnya kita dekat dengan Quran. Baca Quran, pelajari Quran, mengaji, mendengarkannya, dan banyak kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah ketika kita memiliki perhatian yang besar terhadap Quran itu, hati kita akan tersehatkan, akan di-maintenance dengan baik ya, akan mendapatkan nutrisi-nutrisi yang cukup ya untuk kesehatan hati-hati kita. Maka selama kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi sehat, hidup, dan tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal di akhirat kelak, insya Allah ta'ala. Saya kira demikian. Allah. Baik, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian pertemuan kita di kesempatan malam hari ini dalam program Qalbun Salim. Dan kepada Ustadz kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya pada malam hari ini dan waktunya. Dan kepada pemirsa TV yang telah bergabung bersama kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nuzul Haq undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم